Wah, Menarik ya? coba, cium. Hirup. Nah, mantap kan? Kalau mesin yang dipakai ini nih, yang bentuknya V, itu katanya Rolls Royce-nya. Ini semua kopi yang ada di sini adalah kopi dari Indonesia. Indonesia, benar. Semuanya Indonesia. Single origin dari Indonesia. Gue pikir gue harus bagi-bagi sama mereka. Ogah, gue bagi-bagi sama mereka. Abisnya Jadi enak banget berbagi nih. itu dalam lidah, Pak. Hirup, seruputi, dan berbagi. Cakep. Sahabat kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di tempat favorit ngopi gua. Wah, ini tempat luar biasa. Gue mau jelasin. Gue baru aja turun dari atas, baru menikmati sebuah hidangan malam yang luar biasa bersama dengan my wife. Dan tadi gue makan pan-seared salmon. Itu menu favorit gue di sini untuk protein intake. Karena tadi gue hari ini di gym tadi ngelatihan back day sama leg day. Gue perlu intake protein. Ya, proteinnya dan salmon itu betul-betul yang moist banget, enak banget. Dan sekarang gue ke bawah. Gue mau cobain kopinya, karena kopi di sini nih bener-bener luar biasa banget. Kenapa gue bilang luar biasa? Biasanya di sebuah tempat tuh cuma ada satu pilihan, house blend. Biasanya cuma begitu. Kalau ditanya ada yang lain nggak? Saya mau yang ini, yang itu, sesuai sama selera gue. Biasanya nggak ada. Nah, di sini, di tempat ini, yaitu di First Crack, Jalan Bumi. Ini tempat luar biasa banget, ya sahabat kopi bisa lihat di belakang gue nih ada tempat roastingnya bahkan. Dan kita mau nyobain kopi yang luar biasa pasti di tempat ini. So, gue mau undang nih untuk kita bisa brewing kopi di sini sama Mas El. Ayo Mas El, ayo coba ke sini. Ini barista gue malam hari ini nih, kenalin teman-teman, namanya Mas El, ya. Nah, kita... Wah, ini ada, gue boleh pegang nih ini ya. Boleh Pak, boleh. Kopi Mentari Senja. Kopi Mentari Senja ini dia punya acid, body, sama sweetness-nya. Tolong jelasin Mas El. Boleh Ininya banget, nih. boleh banget. Ininya Sebentar ya nih. Pak, saya siapin alat dan bahannya dulu. Oke. Wah, ini dia nih. Jadi peralatannya lumayan cukup banyak sih Pak. Oke. Kita nggak pakai mesin espresso nih ya. Kita nggak pakai mesin espresso, Oke. jadi pembuatannya secara manual. Oke. Di sini saya menggunakan dripper. Oke. Mungkin Pak Billy juga udah sering ngopi ya. Iya. Jadi untuk dripper yang kita pakai di sini adalah Hario V60. Oke, V60. V60. Ya, biasa dikenal orang tuh V60 ya. Betul. Jadi Oke. pour over atau V60 itu adalah metode. Oke. Gitu. Metode pembuatan kopinya. Metode pembuatan Iya, kopinya. Iya. Jadi di sini kopi yang aku bawain ada Mentari Senja. Dari mana nih? Ini blend dari Jawa Tengah dan juga Bali. Jawa Tengah dan Bali. Jadi Oke. ini adalah kopi salah satu favorit saya di First Crack. Serius loh. Serius. Jadi ini Wow, enak banget sih. Ini kopinya oke. asik Ini- banget. Om. Ini kopi favorit dia nih. Iya, Oke, ini oke, kopinya oke. asik banget. Jadi Oke. acidity-nya itu tingkat keasamannya medium, Medium. terus ada sweetness dan Yes. juga ada body. Iya, Jadi gue nggak suka sweetness- terlalu acid soalnya mas. Iya. Dia acidnya medium, medium jadi lah, oke aman. ya, aman ya. Aman banget Oke, gitu. oke. Untuk aromanya lebih ke raspberry dan juga ada fruity. jadi ada fruity-nya Iya. dan aftertaste-nya ada sedikit dark coklat. Wush, itu Jadi, dia. Asik banget sih. Gue demen banget dark coklat. Gue tiap hari, guys, gue tiap hari makan dark coklat. Tiap hari gue gue tiap hari makan dark coklat yang 70% mas di rumah. Oke, cocok banget sih sama Jadi, kopi oke, yang ini. Jadi oke. di awal kita ada fruity-nya, Oke. terus di aftertaste-nya ada dark coklat. Jadi enak banget. Hajar. Oke, bisa Asik. kita langsung hajar ya Pak. Wow. Oke, untuk Oh, langkah ini- pertama kita siapin dulu paper filternya. Paper filter, Paper oke. filternya. Ini metode 360 ya guys. Ini metodenya pakai- V60 Kak. Ya. Oke, untuk langkah pertama kita basahi dulu paper filternya. Ini Oke. fungsinya untuk menetralisir dari debu dan juga aroma kertas itu sendiri. Oke. Ini penting banget buat dilakuin supaya kopinya tidak terkontaminasi. Oke. Gitu. Iya. Kenapa disebutnya V60? Karena bentuknya itu dia menyerup
sudut di 60 derajat. Oh, ini sudutnya itu 60 derajat. Betul, I betul. see. Dan ini masih dalam bentuk biji, Pak. Mungkin mau Oke. dihirup dulu aromanya. Jadi Oh, yes. setelah digiling, aromanya itu sedikit berubah. Yes. Gitu. Fruity banget loh. Berarti banget ya. Wah, fruity banget. Ini lebih asik lagi ya. Wow. Ini udah kita giling. Oh, ini sudah digiling. Ini udah digiling. Ini lebih asik banget dari aromanya. Wah, Menarik ya. coba cium. Hirup. Nah, mantap kan? Berasa fruity kan? Dahsyat. Di sini tingkat gilingan yang kita gunakan ini medium, jadi Oke. nggak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar. Iya ya, gue lihat itu nggak terlalu Betul. tidak seperti untuk mesin Espresso. espresso. Betul. Beda ya. Berbeda Iya, banget iya. gitu. Dan gramasi yang kita gunakan di sini menggunakan 15 gram. Ini 15 gram. 15 gram. Oke. Oke. Kalau untuk mesin espresso berapa? Berapa gram biasanya? Kalau untuk espresso kita biasa pakai di 20 sampai 21 gram. Oke. Gitu. Oke. Ini 15 gram ya. Ini 15 gram dengan suhu yang saya gunakan 90 derajat. 90 Oke, derajat. 90 derajat adalah suhu yang optimal Oke. untuk digunakan proses manual brew. Oke. Jadi kalau dia pakai yang terlalu panas, biasanya kita nyebutnya over extract. Oh. Jadi hasilnya akan lebih ke gosong. lebih rasa gosong. Betul. Iya. Dan kalau 90 kita di derajat bawah ya. 90 derajat biasanya lebih ke watery. Nah, ini bisa tahu 90 derajat dari mana? Jadi kita di sini ada termometer di mesinnya. Jadi kita bisa tahu untuk standar dari suhu itu sendiri. Oh, oke. Gitu. Oke. Untuk perbandingan yang saya gunakan, saya pakai 1:15. 1:15. Iya, itu adalah rasio atau perbandingan yang secara normal di coffee shop lain. Gitu. By the way, Mas El bukan lagi sakit ya. Ini SOP di sini harus pakai Masker. dalam pembuatan ini. Jadi biar maksudnya pasti juga nggak muncrat-muncrat kalau dia lagi apa gitu ya. Jadi benar-benar steril gitu. Oke, untuk proses yang pertama kita sebut proses ini sebagai blooming. Blooming. Oke, blooming adalah Oke. pelepasan karbon dioksida setelah di roasting, Mbak. Jadi setelah di roasting kita melakukan, jadi gas seperti ini harus dikeluarin. Ini adalah karbon dioksida. Ini karbon dioksidanya nih. Lihat nih. Jadi kalau Bapak ngopi sering mengalami asam lambung, jadi proses ini belum maksimal. Oh, kalau ini dilakukan di awal, ini menghilangkan gas-gas untuk supaya aman bagi orang-orang yang asam lambung. Betul banget, Wow. betul banget. Ini adalah tips dan juga rahasia kopi enak, gitu. Wow, jadi ada proses namanya blooming di awal. Oke, untuk proses yang kedua, ini kita membutuhkan air sebanyak 120 ml. Biasanya untuk di tuangan kedua ini, karakter kopi itu mulai terbentuk. Oke. Dari sweetness, dari acidity, dan juga body. Gitu. Kan belajar sesuatu ya. Tapi ini paling tidak yang suka V60 ini paling bisa ngerti nih prosesnya. Benar, Gak benar. asal tuang aja sekaligus. Emangnya kopi tubruk lu tuang semuanya. Jadi ada banyak blooming. Terus yang kedua namanya proses apa tuh? Ini biasa kita sebutnya interval kedua. Oh, yang kedua nih ya. Yes. Proses kedua nih ya. Oke, Betul. oke. Dan untuk proses yang ketiga ini saya tuang sebanyak 180 ml. Ini flavorsnya mulai keluar, Pak. Dari aroma, dari Wow. mungkin sudah mulai kecium ya untuk Iya, aromanya. banget. Banget ya. Nah, tadi di awal yang pas blooming itu berapa mili itu? Untuk blooming di 30 sampai 40 mili 30 sampai 40 dengan mili. waktunya 30 sampai 40 detik aja. Oke, Jadi nggak cukup lama. Oke, interval 120 mili. Betul. Terus yang terakhir ini apa tuh tadi namanya? 180 ini untuk mengeluarkan karakter dari kopi itu Oke, sendiri. ini 180 mili. 180 mili. Nanti untuk tuangan yang terakhir untuk menyelesaikan proses kita penyeduhan itu di 225 mili. Oke. Di mana rasio yang tadi kita pakai di 1:15. Oke. Seperti itu. Iya. Ini biar teman-teman tahu aja, sahabat kopi, gue biasanya kalau pesen di mesin espresso itu lungo, jadi long espresso 60 mili dikali 2, jadi double shot. Itu favorit gue. Kalau pakai mesin espresso gitu. Jadi 120 mili. Oke. Nah, ini selalu harus ada air putih. Air putih. Dan biasanya dingin ya. Tuh kan ini dingin. Untuk supaya netralisir kita punya lidah sebelum kita menikmati kopi yang Betul enak banget, ini. betul Ya, banget. jadi kalau biasanya dikasih air putih begini, apalagi dingin, baristanya mengerti kita yang akan minum kopi itu harus dinetralisir dari dosa-dosa yang ada di mulut kita.
Oke, proses Mulutnya seduhnya banyak selesai. bakteri, banyak Mungkin segala mau macam. dihirup aromanya Pak setelah diseduh. Wah, wangi ya. Oh, fruity banget ya. Fruity banget. Wow. Kayak ini ya, kayak ada kayak Floresnya. Flores kan kayak fruity juga ya? Iya, Flores sendiri yang kita punya tuh Flores Bajawa. Dia karakternya lebih ke apple honey. Apple ya? Apple, black honey, dan juga ada hazelnut aftertaste. Oke. Jadi ya 11-12 sih. Hazelnut dan dark coklat hampir sama Iya, untuk iya. aftertaste-nya gitu. Wow. Mungkin mau dicoba Pak Yes. untuk kopi yang sudah saya seduh. Jadi ini caranya mereka menyajikan kayak gini guys. Kalau di First Crack. Jadi ada giniannya nih. Tuh, ada mentari senjanya di sini. Kita sebelum minum kopinya kita bisa baca tuh di belakangnya tuh. Keren ya. Gokil, keren banget. Itu salah satu yang gue suka dari First Crack tuh gitu. Jadi ada acidity-nya, ada body-nya, ada sweetness-nya di sini tuh. Ada levelnya. Terus udah gitu dikasih tahu nih, mentari senja tuh adalah Bali sama Central Java. Keren ya. Jadi kita dieducate banget di situ. Terus di sini ada biji kopinya, ya kan? Ditaruh di sini. Nah, caranya adalah minum dulu ini, ya kan? Memang harus dingin ya? baru Iya enak betul, ya? harus dingin Pak. Harus dingin, jadi nggak bisa pakai room temperature. Harus dingin, airnya. Terus aku boleh berbagi tips sedikit Yes. buat menikmati kopi ya Pak. Yes. Jadi di First Crack sendiri kita punya budaya yang namanya ruputi. Oke. Jadi ruputi itu ada kepanjangannya hirup, seruput, dan berbagi. Cakep nggak tuh? Tunggu. Gue harus ngerti nih. Ruputi. Jadi ada ruputi, Menghirup, seruput, dan berbagi. Cakep. cakep, ada cakepnya. Hirup, seruputi, dan berbagi. Cakep. Keren. Jadi sebelum kita Oke. minum, kita hirup dulu. Kita hirup untuk dulu. aroma kopinya. Oke. Habis kita hirup, Kita hirup ya. terus kita seruput. Kita seruput. Nah, di saat proses seruput ini kita nggak langsung telan. Berbaginya tuh di dalam lidah. Oh, berbagi tuh maksudnya berbagi Berbagi di dalam dalam lidah. Oh, gue pikir gue harus bagi-bagi sama mereka. Oh, enggak, gue bagi-bagi sama mereka. Habis Jadi enak banget berbaginya nih. itu dalam lidah, Pak. Jadi ada acidity, ada sweetness, ada body di dalam lidah. Jadi nggak langsung ditelan. Jadi enak banget dinikmatinya. Wah, bener. Jangan langsung ditelan, bener. Iya. Wah, gila nih. Menghirup, ya, seruput. Berbagi, telan, ya kan? Terus enjoy. Aduh, emang enak banget. Cakepnya mana? Cakep. Oh iya, ada cakepnya. Orang Betawi kan kalau ada pantun tuh ada cakep gitu ya. Wah, Nah, gue kita belajar juga- banyak banget nih dari dia nih hari ini nih. Kita juga Wow. buat pairing si manual brew tuh biasanya makannya yang manis-manis nih, Pak. Gitu. Apa nih kita bisa Kita coba hari punya dessert yang spesial, itu sweet French toast. Itu cocok banget buat di pairing sama si mentari senja. Mau banget. Oke, mau boleh ya? banget. Boleh dong. Kebetulan udah kita siapin nih, Pak. Boleh dong. Oke, Gue ini demen ada- roti guys. Jadi kalau roti-rotian tuh emang dahsyat banget. Apalagi French toast. Yes, cocok banget sama si mentari senja, Pak. Yes. Silakan. Nah ini disajikannya pakai es krim nih. Betul. Ya kan? Pakai es krim. Nah, kita cobain ya. Oke. French toast ini adalah roti yang pastinya di pensir juga nih kayaknya pastinya ya. Oh, tunggu ya. Nah, gini bisa lah ya. Oke, kita hajar dikit sama ini karamel ya. Yang ini karamel ya, Mas ya? Betul, itu karamel, Pak. Karamel, ada es krimnya. Gimana? Asik ya? Gokil. Wow. Pakai es krimnya dong. Manis dari sweet French toast. Manisnya digabung dari sama sini. kopi. Kita tutup dengan ini. Nikmat banget. Gokil. Tapi bener ya, ini kalau pakai metode tadi sampai 3 level itu, ya, ini rasanya jadi maksimal loh. Betul Ya. banget, betul. Karena gue pernah lihat Mas, ada orang pakai V60 itu main begini aja bah.
sampai selesai. Rasanya beda loh. Benar ya? banget. Jadi karena ada 3 level itu ya? Iya, karena juga ada beberapa aspek yang kita gunakan di sini. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi rasa. Pertama dari grain size. Jadi kalau semakin halus, otomatis semakin pahit. Oke. Kalau semakin kasar, otomatis semakin watery. Oh. Seperti itu. Oke. Dan juga yang kedua adalah temperatur. Oke. Semakin panas, sama halnya kayak tadi, semakin gosong. Iya. Dan semakin rendah, pasti semakin nggak enak. Cemplang rasanya. Betul. Iya. Yang ketiga adalah temperatur, grain size, dan juga metode yang kita gunakan. Oke, tadi pakai 15 gram, kemudian 90 derajat. 90 derajat, dan Untuk juga panasnya. perbandingannya 1:15. Dan perbandingannya 1:15 untuk V60 ya. Betul. Jadi itu kalau untuk pembuatan V60 paling tidak kita belajar nih hari ini ya. Kita belajar bahwa itu metodenya dan ada 3 level tadi dari cara pembuatannya. Dari awal yang 30-40 mili dulu diseduh dulu ya. Kemudian itu yang untuk akhirnya menjadi aman bagi orang-orang yang suka asam lambung. Hampir gue bilang asam urat. Saking enak nih, gue jadi ngeblank nih. Udah gitu, yang kedua prosesnya 120, itu adalah interval. Dan yang terakhir baru 180 mili ya. Dan kemudian jadilah kopi kayak begini, enak banget ya. Gue habisin dulu. Wow. Oke. Sekarang kita mau lihat di belakang kita ini. Tolong dijelasin Mas El, ini roasting kan? Mesin Betul. Ini kapan nih roastingnya? Jadi ini adalah Probat atau merek dari si mesin roasting itu sendiri. Oke. Ini dengan kapasitas 20 kilo. 20 kilo? 20 kilo. Oke. Jadi alat ini kita gunakan buat ngeroasting house blend kita. Oh. Gitu. Oke, Jadi oke. untuk semua house blend kita ngeroastingnya di sini. Oke. Ini di setiap hari Rabu dan juga Sabtu Oh. untuk operasionalnya. Jam berapa? Sekitar di jam 10 sampai 6 sore. Dan itu orang bisa lihat dong? Itu orang bisa lihat. Iya, Dari iya. penyortiran bahkan sampai ke masuk mesin roasting itu semua customer bisa lihat. Ya, Jalan Bumi ya guys, bisa lihat nih. Hari Rabu dan hari Sabtu. jam 10 sampai jam 6 6 sore. sore, betul. Oke. Betul banget. Nah, kalau kita lihat di belakang sini, ini ada jenis-jenis biji kopi dari green beans, Oke. early yellow, first crack. Nah, Oke. ini dia nih, first crack, nama tempat ini first crack ya. Second crack sama Italian roast. Nah, coba jelasin nih Mas El. Ini menarik banget sih Pak kalau ngomongin soal kopi ya, terutama dari sini. Green bean adalah hasil panen. Ini hasil panen. Hasil panen dari biji kopi, dari cherry. Oke. Dari cherry kita kupas dan kita jemur, jadilah green bean. Ini ya hasil awal nih ya. Ini hasil awal dari Oke. proses panen. Oke. Jadi green bean, setelah disortir, Heeh. kita masukin ke mesin roasting. Ini sekitar 15 detik masuk mesin roasting, terjadilah early yellow. Oh, setelah mesin ya? Iya, setelah masuk mesin mesin ini 15 menit. 15 detik. Oh, sorry, 15 detik. Jadi early yellow. Early yellow. Oke. Setelah early yellow, prosesnya adalah first crack. Oh, ini first crack. Iya. Kenapa disebut first crack? Oke, jadi kenapa kita sebut first crack? First crack adalah retakan pertama. Oh, karena crack ya, Iya. retakan pertama. Dia ngeretak pertama, Nah, itu di saat first crack. retakan pertama ini terjadi, aroma kopi ini muncul. Aroma kopi muncul dan juga flavorsnya itu keluar. Oke. Gitu. Oke, Jadi kenapa namanya first crack seperti itu? Tapi kalau pakai kasat mata nggak begitu Nggak kelihatan ya? betul. Ini terjadi di dalam berarti Di dalam ya? mesin roasting. Di dalam mesin Betul, roastingnya. Oke. betul banget. Dan bentuknya setelah first crack juga kayak begini kan? Sama. Iya. Sama. Berarti di dalam bijinya nih terjadi ada yang Retakan. pecah di dalamnya. Betul. Oke. Tapi warna udah mulai berubah. nih. Warna udah mulai berubah. Oke, karena udah mulai di roasting. Benar. Oke. Benar banget. Kemudian second Setelah crack. Ini baru second crack. Berarti ada crack yang kedua. Ada crack yang kedua. Setelah second crack ini terjadi sekitar 3 menit setelah Oke. dimasukin mesin roasting. Oke. Gitu. Biasa dari second crack kita ngambil profile roastingnya itu ke medium. Kalau ini lebih ke dark kan ya? Iya. Ini lebih ke dark. Jadi kita sebelum sampai masa ini proses roasting kita diudahi. Jadi kita nggak mau hasil dari roastingan kita profile dark karena itu menyebabkan kopi kita pahit. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau gue nih Mas, kalau suka pesan biasanya kalau misalnya pergi ke Starbucks misalnya, gue paling suka pesan Italian roast. Iya, kalau Bapak suka yang Karena suka nendang, yang pahit banget. iya.
Itu biasa kita pakai Jadi Italian setelah second crack itu terjadinya adalah medium roast. medium roast dulu. Medium roast ya. Nah, medium roast itu kalau diterusin jadi ini. Betul. Jadi angus lah ya. Jadi Istilahnya angus, jadi ya. angus karena dia akhirnya jadi dark roast. Betul. Nah, dark roast itu memang dia akan pahit banget. Dia akan biasanya kalau gue minum Italian roast ya. Ini favorit gue sebenarnya Italian roast itu dia hampir nggak ada rasa asamnya tuh. Bener-bener pahit aja udah. Betul banget. Dan which is gue demen banget. Gue biasanya buat yang tadi gue bilang 60 ml long espresso mas, yang lungo itu. Lungo. Terus double shot, jadi 120 gitu. Pakai Italian roast. Itu minuman gue sehari-hari kalau gue buat sendiri di rumah. Siap. Gitu. Nah sekarang ada orang pernah ngomong gini, ini benar atau enggak? Medium roast itu kafeinnya lebih tinggi daripada dark roast, katanya begitu. Betul. Karena ada yang pernah bilang bahwa kalau udah dark roast itu karena udah makin dioseng-oseng istilahnya, kafeinnya makin menguap. Betul ya? banget. Betul wow, banget. bener loh. Iya, bener ya? bener. Jadi belum tentu kalau orang minum kopi yang seperti begini karena rasanya akan keras banget, pahit banget, berpikir bahwa kafeinnya tinggi banget tuh. Ternyata enggak kan? Ternyata enggak. Tuh, justru Jadi, yang medium roast kafeinnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Benar. Yang rasanya mungkin medium biasa-biasa aja, justru kafeinnya tinggi. Betul. Benar ya? Betul banget, betul banget. Oke. Nah, sekarang setelah kita belajar ini, kita mau pergi lihat mesin di First Crack tuh pakai mesin apa. Ya, coba lihat ya. Yuk, kita ke situ yuk. Oke, saya di sini mau jelasin sedikit nih Pak soal perjalanan kopi yang kita punya. Oke. Ini adalah Blossom, Blossom Coffee atau bunga kopi. Bunga kopi. Oke. Jadi perjalanannya kita mulai dari sini, dari bunga kopi menuju ke red cherry. Red cherry, oke. Setelah red cherry kita petik, itu kita kupas, kita jemur, jadilah seperti ini. Oke. Ini yang sudah dikupas tapi belum dijemur. Belum dijemur. Belum Oke, dijemur. Oke. Setelah itu kita jemur, jadilah seperti ini. Agak sedikit gelap. Agak sedikit gelap. Inilah yang kita sebut sebagai yang tadi yellow. Yellow yang di awal itu. Yang tadi di ya? awal tadi. Dan ini adalah proses setelah di roasting. Setelah di roasting. Gitu. Oke, iya. Jadi perjalanan kopi dari sebelah sini dulu, baru sebelah sana. Jadi kalau sahabat kopi masuk dari pintu masuk di First Crack di Jalan Bumi ini, langsung disambut dengan proses kopi yang ada di tempat ini, langsung disambut di sini. Bisa lihat nih, ada macam-macam nih kopinya nih. Betul. Ada Arom Flores, East Java, Mentari, dan setelah udah pesan kopinya, tinggal lihat nih yang manis-manisnya kayak begini di sini. Weh, macam-macam, ya kan? Salah satu favorit gue juga sih, ya. Itu adalah nougat, kue nougat cake. Ini enak banget nougat cake-nya, ya. Ini resep turun-temurun dari orang tua pastinya, dan itu enak banget, gokil banget, itu harus coba ya. Dan yang lain-lainnya juga enak banget ya. Oke, kita mau lihat mesin ya sekarang ya. Tuh mesinnya tuh. Berapa ya harganya? Oke, lihat nih ya mesinnya ya, Mas El. Kalau ada orang bilang ya, ini orang pernah bilang ngomong sama gue begini. Kalau mesin yang dipakai ini nih, yang bentuknya V, itu katanya Rolls Royce-nya. Benar nggak? Bisa dibilang seperti itu sih. Ini Ya, jagoannya. kan? Iya. Ini jagoannya. Ini jagoannya. Pokoknya kalau udah you guys kalau lihat ada kayak gini nih, Ada lambang bentuk begini, ini udah. wah itu Rolls Royce. Itu namanya Victoria Ardo. Wah. Nah ini kehebatannya apa nih mesin ini? Ini kehebatannya kita di sini pakai 3 grup head. Oke. Jadi untuk operasional ini Oke. sangat membantu. Oke. Pertama dari segi kecepatan dan juga ketepatan dari hasil ekstraksi ini bagus banget dibandingin brand-brand yang lain. Oke. Seperti itu. Jadi Iya. ini adalah salah satu mesin espresso yang bisa dibilang otomatis karena settingannya ini sudah menggunakan digital. Oke. Jadi ini bisa kita pairing sama Android. Wow. Jadi ini sistemnya udah berbasis Bluetooth.
Maksudnya di pairing sama Android gimana cara? Jadi kita ada Kita pakai aplikasi. HP itu? Iya, pakai aplikasi. Jadi kita bisa setup itu semua melalui handphone. Wah, keren. Gitu. Jadi canggih sih ini. Iya. Ini canggih. Dan yang membuat dia mahal itu katanya di setiap kali dia ngedrip, misalnya di berapa mili pertama, suhu di dalamnya termostatnya berbeda-beda. Betul, Betul nggak? betul banget. Itu metode kayak begitu tuh kenapa harus berbeda-beda gitu? Karena dari setiap, sama kayak manual brew tadi ya. Jadi untuk setiap prosesnya, kalau kita menggunakan suhu yang sama, otomatis hasilnya itu kurang maksimal. Oke. Jadi untuk brewan pertama, itu biasa kita menggunakan suhu 90 derajat. Itu udah otomatis? Itu udah otomatis. Wow. Jadi nanti untuk drip yang kedua, dia udah pasti turun ke 89 atau 88 derajat. Oke. Gitu. Iya, Itu iya, untuk mengeluarkan flavors dari kopi yang kita punya ini. Iya. Jadi misalnya nih ya, sekarang kalau misalnya gue pesan espresso, di sini kalau espresso berapa mili? Kalau kita di sini serve-nya double ristretto untuk SOP yang kita pakai. Double ristretto di mana kita keluarin 20 gram. Oke. Nanti yang akan keluar pun juga sama di 20 mili. 20 mili? 20 mili. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Oh, 1:1. 1:1. Oke, 20 gram jadi 20 mili. Betul. Oke. Betul. Itu untuk espresso cuman one shot. Jatuhnya one shot. Jatuhnya one Betul. shot. Jadi kalau kita mau double itu akan nanti dibuat lagi 20 mili lagi jadi 40 mili. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya gue request kayak tadi yang gue suka bilang mau dijadikan long espresso jadi 60 mili. Banyak orang bilang suka gosong. Bener nggak? Benar banget. ya? Karena kenapa bisa dibilang gosong? Ekstraksi yang di sininya lebih lama, membutuhkan waktu lebih lama. Iya. Otomatis dengan kayak kita sangrai kacang aja semakin lama dia semakin gosong. Gitu. Karena lungo adalah ekstraksi espresso dengan waktu yang panjang. Iya, itu istilah lungo, guys. Itu istilahnya lungo. Iya. Dan Jadi bahkan beberapa barista bilangin sama gue kalau misalnya gue pesan, Pak jangan Pak gosong, gue digituin. Iya, benar. Iya, walaupun gue akhirnya bilang nggak apa-apa. Semua balik lagi ke selera sih. Iya, balik lagi ke selera. Iya. Oke. Wah, gue udah paham, Mas El, thank you banget. Sama. Ya kita sembari lihat ini, sembari kita kasih tahu sama sahabat kopi pilihan-pilihan apa aja yang ada di sini. Ya, dari Java, Frinsa, Papua, Bali, Toraja. Berarti ini kalau saya lihat ini semua kopi yang ada di sini adalah kopi dari Indonesia. Indonesia, benar. Semuanya Indonesia. Single origin dari Indonesia. Semua single origin dari Indonesia. Betul Nanti banget. kalau house blend itu tinggal dicampur-campur aja. Betul banget. Oke. Betul banget. Jadi guys, silakan coba ya mampir ke sini. Kalau Anda pencinta kopi yang tulen, silahkan mampir ke sini. Dan kalau ke Jalan Bumi, ketemu sama Mas El. Siap. Bisa ngobrol-ngobrol sama dia, sama barista ini. Dan lihat nih, ini penghargaan-penghargaan yang sudah diberikan sama... Ini untuk siapa nih? Untuk barista Ini di sini? untuk roaster kita. Untuk roasternya? Master roaster, iya. Untuk master roasternya? Betul. Wow. Ini dapat apa nih? Seperti penghargaan ya? Ini ada sertifikat yang kita punya sih. Sertifikat yang dimiliki sama First Crack. Betul. Ya? Oke. Dan inilah koleksi kopi-kopinya. Dan pastikan mampir ke First Crack di Jalan Bumi. Dan buka Instagramnya untuk lihat First Crack yang terdekat dengan tempat Anda. Ya. So, until next time, saya cuma mau bilang terima kasih untuk First Crack yang udah kasih lihat tour yang luar biasa di tempat ini. Mas El, thank you banget. Siap. Thank you, Pak. Thank you banget. Kopinya dahsyat banget. Ya. So, until next time, jangan lupa mampir dan ngopi di First Crack Jalan Bumi. God bless you.